Setiap jam 2:13 subuh, cowok ini selalu dipaksa makan biskuit sama tetangganya yang udah nenek-nenek. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya si cowok ini tuh baru aja pindah ke apartemen yang baru karena kerjaannya itu deket banget di apartemen ini. Tapi setiap jam 2:13 pagi dia itu merasa di tetangganya itu bener-bener berisik banget. Nah pas dia mau ngomel, dia itu nggak jadi ngomel karena ternyata tetangganya itu adalah nenek-nenek. Bahkan dia itu diajak masuk ke rumah neneknya dan dipaksa makan biskuit. Namun ketika dia makan, dia itu tiba-tiba keselak dan neneknya itu cuman senyum-senyum aja. Sampai besoknya di jam yang sama mulai ada suara-suara itu lagi. Dan akhirnya cowok ini udah gak kuat, kali ini dia pengen ngomel ke neneknya karena berisik. Tapi ketika itu tiba-tiba tetangganya itu keluar dan bilang kalau nenek tersebut udah meninggal 8 tahun yang lalu karena tersedak biskuit. Di situ dia akhirnya baru sadar kenapa dia itu dipaksa makan biskuit karena neneknya meninggal di jam yang sama dan karena kesedak biskuit juga. Cowok ini rela tubuhnya dijadiin kecil supaya dia itu bisa kaya raya dengan cepat. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi awalnya tuh ada sebuah dokter yang tiba-tiba mempunyai penemuan di mana dia itu bisa ngecilin manusia. Tujuannya untuk mengurangi populasi. Nggak hanya itu aja, supaya manusia itu bisa punya rumah yang besar dengan duit yang dikit. Jadi dengan mereka jadi kecil, mereka bisa kaya dengan cepat banget. Untuk membeli apa aja tuh jadi sangat mudah dan murah. Akhirnya manusia-manusia lain semuanya jadi tertarik banget pingin jadi kecil. Apalagi ngelihat orang ini rumahnya bener-bener gede banget guys. Padahal kalau misalkan aslinya rumahnya cuma miniatur aja. Itu ngebuat suami istri ini akhirnya berencana untuk mengecilkan diri mereka. Tapi saat suaminya udah jadi kecil, istrinya malah berkhianat dan gak mau jadi kecil karena dia masih rindu sama keluarga dan teman-teman dan hidupnya dia yang asli. Jadi suaminya kesel banget sama istrinya karena harus menjalani kehidupan kayanya sendiri doang. Bahkan setelah bercerai sama istrinya, suaminya mulai bangkrut dan gak punya uang lagi, jadinya dia harus bekerja. Akhirnya dia juga menemukan seorang perempuan mini yang hidupnya benar-benar susah banget di lingkungan yang kumuh, tapi dia mulai jatuh cinta sama wanita ini. Dan dia akhirnya memilih untuk hidup bersama wanita ini dengan membantu orang-orang miskin lainnya yang mini-mini. Akhirnya pun dia hidup bahagia banget guys. Pasangan ini lagi mau nikah, tapi tiba-tiba suaminya lupa bawa cincin. Sampai akhirnya dia ngelakuin ini. Suaminya pun langsung pergi nih cari cincinnya. Tapi di toko perhiasan ternyata cincinnya itu kayaknya mahal semua. Apalagi dia itu nggak bawa uang. Akhirnya dia itu coba gali sendiri untuk mencari batu permata yang asli. Bahkan dia itu bikin cincinnya sendiri. Tapi setelah dia ke gereja ternyata dia itu bikinnya kelamaan. Sampai semua orang di gereja udah meninggal. Semua orang di restoran ini abis makan malah batuk-batuk. Ternyata pas dicari tahu bener-bener kaget banget sih guys. Jadi kisahnya restoran ini bener-bener terkenal banget. Tapi ketika pelayannya itu kasih mereka makan dan mereka makan secara bersamaan, mereka itu semua batuk-batuk kayak keselak kayak ada yang nyangkut. Di situ bener-bener pelayannya bingung banget dong apa yang salah. Apalagi ternyata mereka itu kayak keselak bendera-bendera yang kalau ditarik tambah lama tambah panjang kayak yang dipakai pesulap. Bahkan ibu ini keselak kelinci. Ada juga yang keselak kartu. Nah pas pelayannya cek, ternyata yang masak itu adalah pesulap beneran. Pesulapnya pun langsung dipecat. Guys, siapa dari kalian yang nonton video ini berasa bener-bener ngap banget? Jadi ini tuh adalah latihan marinir luar negeri yang belajar berenang, dimana berenangnya nggak seperti biasa, mereka itu kaki dan tangannya harus diikat. Jadi kalau misalkan di laut, mereka mampu melakukan apapun walaupun ada hambatan sekalipun. Bahkan latihan ini nggak hanya di kolam renang aja, juga sering langsung dilakukan di laut. Kira-kira kalian sanggup nggak sih? Cowok ini selalu gendong beruang ini kemanapun dia pergi. Ternyata ini yang terjadi sebenarnya guys, parah banget. Jadi kisahnya, cowok ini benar-benar selalu gendong boneka beruang ini kemanapun dia pergi. Bonekanya benar-benar tersenyum, tapi dia selalu sedih. Setiap di rumah dia selalu ngatain boneka itu adalah sampah. Ternyata di dalam boneka ini adalah wanita yang merupakan ibunya. Cowok ini benar-benar kesel banget karena ibunya dulu sering memperlakukan dia dengan tidak baik. Makanya ibunya dihabisi nyawanya sama dia dan dimasukkan ke dalam boneka ini. Tapi dia selalu bawa boneka itu kemana-mana untuk membalaskan dendamnya. Tapi tiba-tiba boneka itu hidup dan memeluk dia kenceng banget sampai tubuhnya itu mulai terpisah sama kakinya. Bonekanya juga ngatain kalau misalkan dia itu sampah. Bahkan boneka itu buang cowok itu yang udah gak ada kakinya ke tong sampah. Dan boneka itu juga masuk ke tong sampah. Akhirnya mereka berdua bahagia mati dimakan ulat. Guys, kira-kira episode apa ya yang paling banyak ditonton di Mr. Bean?
Ternyata episode yang paling sering ditonton adalah episode premier Mr. Bean. Kira-kira kalian udah nonton belum ketika Mr. Bean itu lagi ujian dan dia nggak bisa banget ujian tersebut, bahkan dia itu mikir segala cara untuk nyontek sebelahnya. Nah, di episode itu juga ada ketika dia ketiduran di gereja sampai dia itu makan permen karet di gereja. Itu bener-bener banyak banget sih guys yang nonton ternyata. Kalau kalian udah nonton belum? Cowok ini satu-satunya orang yang punya kepala di dunia tanpa kepala ini. Sampai akhirnya ini yang nekat dia lakuin guys. Jadi kisahnya di masa depan dunia ini bener-bener aneh banget. Semua orang itu gak punya kepala dan mereka itu jalan bahkan kesusahan karena gak punya mata untuk melihat. Dan anehnya cuma satu pria ini yang masih punya kepala sendiri. Sampai akhirnya dia harus hidup berbeda dari yang lain dan dia ketemu sama satu cewek yang dia suka banget. Bahkan lama-kelamaan dia itu jatuh cinta padahal dia tahu kalau misalkan dia itu berbeda. Cewek juga kaget banget saat megang muka dari cowok itu ternyata cowok itu masih punya muka. Nah akhirnya karena takut ditinggalin dia akhirnya memutuskan untuk memotong kepalanya sendiri supaya dia bisa bersatu sama cewek itu dan dia gak berbeda. Bahkan untuk jalan aja dia masih susah karena dia belum terbiasa. Cuman dia mengorbankan itu semua demi kebahagiaannya. Kakek ini merasa lukisannya itu selalu ngeliatin dia kemanapun dia pergi. Ternyata isinya ada ini guys. Jadi kisahnya kakek ini adalah seseorang yang suka banget sama barang-barang antik. Nah suatu hari pas dia lagi jalan-jalan, dia ngeliat ada lukisan yang bener-bener dia banget. Bahkan lukisan itu kayak hidup. Dia langsung tertarik dan pingin membeli lukisan itu dengan harga berapapun. Tapi ternyata orang yang jual lukisan itu langsung pergi dan gak minta duit sama sekali. Saat kakeknya bawa pulang ke rumah, dia merasa lukisan itu selalu ngeliatin dia. Dan bahkan tadinya lukisan itu nggak ada tangannya, sekarang ada tangannya. Di situ kakeknya mikir kalau misalkan itu halusinasi dia aja kali ya. Tapi lama-kelamaan lukisan itu udah keterlaluan banget, dimana lukisan itu berubah menjadi senyum menyeramkan dan bisa keluar tangan dari lukisan itu. Ternyata tangan itu bertujuan untuk menyeret kakeknya masuk ke dalam lukisan supaya cewek dari lukisan itu bisa keluar jadi manusia. Di restoran ini, semua yang datang itu orangnya gendut ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya, cowok ini lagi kelaparan banget. Dia itu tiba-tiba tengah malam dapetin kok ada restoran yang kecil baru buka nih kayaknya. Pas dia lihat dalamnya, ternyata itu tuh udah rame banget dan makanannya bener-bener enak. Tapi ada yang aneh di restoran tersebut karena dia merasa dia itu paling kurus sendiri. Semua orang di situ tuh gendut semua. Tapi dia nggak sempet peduliin itu banget karena dia merasa kalau misalkan makanannya itu udah enak banget. Akhirnya karena dia udah terlalu suka sama rasa dari makanan restoran ini, dia itu tiap hari datang, tapi ternyata pengunjungnya juga sama-sama semua. Mungkin dia pikir kalau misalkan orang-orang itu ketagihan makan di situ. Tapi lama-kelamaan cowok ini tuh mulai pingin membuka restoran yang mirip banget sama restoran tersebut karena restoran tersebut kan enak. Tapi saat temennya cobain makanan apa sih yang dimasak restoran tersebut, temennya tuh nggak tahu itu daging apa. Sampai tiba-tiba karena dia terus cari tahu, yang punya restoran jadi kesel banget sama dia dan malah langsung mengikat dia guys. Jadi ternyata di dalam restoran tersebut itu memang sengaja semua customernya dibikin gendut. Nah kalau udah gendut mereka akan dijadikan korban untuk daging di restoran tersebut. Makanya rasanya enak banget, ternyata itu adalah daging manusia. Nah ketika cowok ini udah ditangkap, tapi tiba-tiba dia malah dibantu sama hantu-hantu lain yang menjadi korban dua orang ini yang punya restoran. Lalu cowok itu langsung kabur dan juga muntah karena dia sadar makanan yang selama ini dia makan adalah manusia.